Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, berjumpa di kesempatan malam hari berbahagia ini guna menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu mempelajari dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini insyaallah taala kita akan membahas sebuah buku, sebuah kitab yang tipis, yang syarat dengan ilmu yang bermanfaat insyaallah taala, sebuah buah karya dari Profesor Dr. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala yang berjudul Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 konsep, 10 kaidah dalam upaya pembersihan jiwa dan hati. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, selain dituntut untuk memperhatikan penampilan fisik kita, Islam juga datang untuk menghasung dan mendorong pemeluknya agar memperhatikan penampilan batinnya. Bahkan penampilan batin jiwa dan hati itu lebih harus dan lebih besar perhatian kita terhadapnya. Karena jamaah sekalian yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala tidak menilai fisik kita. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai penampilan kita. Yang Allah Subhanahu wa taala nilai adalah hati dan keimanan kita. Di dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, Allah Subhanahu wa taala tidak menilai rupa-rupa kalian. Allah enggak nilai ini cakep, ini cantik. Bukan persyaratan masuk surga itu harus cakep. Bukan persyaratan masuk surga itu harus cantik. Wala ajsamikum, Allah juga enggak nilai dari budi-budi kalian harus yang six pack. Enggak. Allah
nggak lihat itu, Allah nggak nilai itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dinilai, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri seorang hamba adalah hati dan amalannya. Apa guna paras yang cantik? Apa guna wajah yang cakep, bodi yang masya Allah, kalau tidak disertai dengan hati dan jiwa yang baik? Kesemua yang dimiliki oleh hamba dari wajah dan penampilan yang menawan tersebut, demi Allah tidak akan memberikan kemanfaatan pada dirinya jika tidak disertai dengan jiwa, hati yang bersih. Seiring bertambahnya hari, seiring bertambahnya umur kita, kecantikan, ketampanan, budi sedikit demi sedikit hilang, berubah, tapi tidak dengan hati dan jiwa yang bersih. Dia akan tetap bersih insyaallah ta'ala. Ya, walaupun istri kita semakin tua, tapi tetap terlihat cantik dan tetap menenangkan dirinya kita. Kenapa? Karena keimanan, karena akhlak yang dimiliki oleh sang istri tersebut. Walaupun suaminya sudah berubah, sudah tua, tapi tetap asik dari pandangan istrinya. Kenapa demikian? Karena akhlak yang dimiliki oleh sang suami. Jadi jemaah sekalian, kalaulah Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan dan menganugerahkan wajah dan budi yang baik kepada kita, maka jangan rusak kesemua itu dengan hati, jiwa, akhlak yang jelek. Maka dipertahankan. Maka di dalam Al-Quranul Karim juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa yang akan memberikan kemanfaatan pada hari kiamat adalah hamba-hamba yang datang menghadap Allah dengan membawa jiwa dan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari pertemuan antara kita dengan Allah, di hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, la yanfa'u malun wala banun. Di hari itu tidak lagi berguna harta dan anak-anak yang dahulu kita elu-elukan, yang selama dalam kehidupan dunianya kita bangga-banggakan, tidak berguna kata Allah. Lantas apa yang berguna di hari perjumpaan kita dengan Allah? Illa, Allah memberikan pengecualian, illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali hamba-hamba yang datang dengan membawa jiwa, hati yang bersih. Makanya penting untuk kita sama-sama mempelajari perkara-perkara yang bisa menjadikan hati kita, jiwa kita semakin bersih. Dan diantaranya insyaallah ta'ala apa yang berada di hadapan kita dari 10 konsep dan kaidah tersebut, yang semoga dengannya ketika kita mempelajarinya akan membawa perubahan dalam jiwa dan hatinya kita. Jemaah sekalian, sebelum membahas kitab ini, ada satu perkara yang perlu untuk kita ketahui, bahwasanya dalam konsep pelajaran tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa dan hati, ada 2 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama, kata para ulama, anna tazkiyata hibatun wa minnatun minallah. Harus tahu dulu ini, bahwa pembersihan jiwa dan hati itu adalah anugerah pemberian Allah. Harus tahu dulu ini,
bahwa hati yang bersih, jiwa yang baik itu pemberian dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bukan barang dagangan yang bisa kita beli di toko, bukan warisan yang bisa kita dapatkan dari orang tuanya kita, bukan. Berapa banyak orang yang dia itu anak kiai, cucunya kiai, anaknya ustadz, anaknya ulama, tapi hatinya nggak bersih, tapi akhlaknya jauh dari nilai-nilai Islam. Berarti apa? Anna tazkiyata hibatun wa minnatun minallah. Pembersihan jiwa dan hati itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sebutkan itu di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam firman-Nya, balillahu yuzakki may yasha, dan dialah Allah yang membersihkan hati-hati, jiwa-jiwa hamba yang dikehendakinya. Ayat ini merupakan nas, keterangan yang paling gamblang dan jelas bahwa kebersihan hati itu merupakan anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Balillahu yuzakki may yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan membersihkan hati dan jiwa hamba yang dikehendakinya. Poin yang kedua dari perkara untuk memahami tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa dan hati, yang kedua bahwasanya cara untuk memperoleh pembersihan jiwa itu harus ditempuh dengan cara yang telah dituntunkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebersihan hati dan jiwa itu harus mengikuti rambu-rambu yang telah dibimbingkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama, farrusul wal anbiya hum atibbaul qulub. Maka para nabi dan rasul itu adalah dokter-dokternya penyakit hati. Ya, Bapak, Ibu, jemaah sekalian, kalau kotor hatinya, maaf, kalau jiwa kita kotor, rusak, ya, pergi ke dokter spesialis manapun dikasih obat gak ngefek, betul gak? Betul nggak jawab sekali? Kenapa? Karena dokter itu spesialisnya untuk penyakit fisik. Ya, adapun penyakit hati, semisal sombong, hasad, dengki, iri dan lain-lain sebagainya, itu nggak ada resepnya, itu nggak ditulis Panadol sehari 3 kali, nggak ada. Lantas gimana caranya untuk terapi penyakit hati tersebut? Kembali kepada apa yang dituntunkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obatnya itu dengan kembali kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dipahami poin yang kedua ini, maka kalau ada yang ngajak kita, yuk kita bersihkan jiwanya kita, hatinya kita, dengan konsep dan metode yang tidak dibimbingkan dalam agamanya kita, berarti caranya itu apa? Keliru. Dipahami jamaah sekalian, ya. Jadi nggak didapatkan kebersihan hati dan jiwa itu dengan mandi kembang, dengan pergi ke tempat-tempat yang jauh dari keramaian kemudian bersemedi di situ menyendiri. Bukan itu caranya, ya. Pembersihan jiwa dan hati itu tidak dibuat dengan karangan-karangan manusia, tapi kebersihan hati itu diperoleh dengan mempelajari dan kembali kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus belajar dan kembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena beliaulah orang
yang telah mendapatkan rekomendasi pengakuan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak budi pekerti yang luhur. Makanya kita belajar jemaah sekalian dengan apa-apa yang dituntunkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk di pembahasan kitab ini insyaallah taala, tentunya hanya dengan memohon kemudahan dari Allah, taufik dan hidayahnya. Semoga apa yang kita pelajari ini memberikan keberkahan dalam kehidupannya kita. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kata Syekh Hafizahullah, Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, kalau lihat kitab-kitab karangannya para ulama, buku-buku mereka itu mereka dahului dengan apa? Bismillah. Bismillah. Kenapa demikian? Mau belajar kitab fikih, mustalah hadis, faraid, ya, belajar kitab ini dan itu semuanya, kitabnya mereka itu pasti didahului dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa mereka lakukan itu? Yang pertama, iktidaan bi kitabillah, untuk mencontoh kitab Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an dimulai dengan apa? Bismillah. Kemudian yang kedua, iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau tulis surat kepada para raja-raja, tokoh masyarakat, para pembesar-pembesar sebuah kaum, beliau dahului dengan apa? Suratnya Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad abdihi wa rasulihi ila. Bismillah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba dan rasulnya, kepada, ya. Kemudian yang ketiga, alasannya kata para ulama seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah dalam kitab beliau Muqaddimah Fathil Bari, beliau mengatakan wa qad istaqarra 'amalul musannifin bi iftitah kutubihim bi Bismillahirrahmanirrahim. Telah tetap amalan kebiasaan para ulama-ulama terdahulu memulai kitab-kitab mereka, buku-buku karangan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Untuk mengharapkan keberkahan dari Allah, sebagai bentuk pengakuan bahwa kita itu makhluk yang lemah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, aktubu hadzal kitab, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menulis kitab ini, ya. Jadi jemaah sekalian, kita hamba yang lemah, butuh selalu dengan pertolongan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menyandarkan sesuatu pada dirinya kita. Kecerdasan, kekuatan tidak akan memberikan kemanfaatan tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecerdasan tidak akan bermanfaat demi Allah kalau tidak disertai bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang terjatuh dalam kemaksiatan padahal mereka orang cerdas. Berapa banyak orang-orang yang menipu, korupsi padahal mereka orang-orang yang cerdas. Kita katakan karena kecerdasan yang tidak diberikan bimbingan taufik dari Allah, itulah yang menjadi penyebab mereka terjatuh dalam perkara tersebut. Makanya kata Imam Az-Zahabi alaihi rahmatullah, hatafaz zaka wa qala lastu binafi'in illa bitaufiqin minal wahabi. Kecerdasan itu berteriak, mereka mengatakan sesungguhnya aku tidak bermanfaat kecuali dengan taufik dari Al-Wahhab, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jemaah sekalian.
Kemudian kata beliau, muqaddimatun, pembukaan, pendahuluan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatimil mursalin, nabiyyina wa qudwatina wa qurrata a'yunina Muhammad ibni Abdillah al-Hadi al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man sara ala hadihim ila yaumiddin, amma ba'd. Kata beliau, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi yang termulia, penutup para rasul, Nabi kita, teladan kita, penyejuk hati kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang tetap berjalan di atas petunjuknya sampai hari kiamat. Amma ba'du, kemudian setelah itu, fannafsul lati baina jambai al-insan amruha azimun, maka jiwa yang ada pada diri manusia itu adalah perkara yang mulia. Jiwa, hati itu perkara yang mulia, jamaah sekalian. Kalau jiwa dan hati seseorang hamba itu rusak semua anggota tubuhnya, rusak. Makanya Nabi menggambarkan di dalam hadis yang sahih, ala inna fil jasad mudghah, fa in salahat jasadu kullu, wa in fasadat jasadu kullu, ala wahyal qalb. Ketahuilah, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, bagus, sehat, maka akan baik semua anggota tubuhnya kita. Kapan segumpal daging ini baik, semua anggota tubuhnya kita baik. Matanya kita menjadi baik, mulutnya kita akan menjadi baik, tangannya kita menjadi baik, kakinya kita menjadi baik. Artinya apa? Tidak akan panca indera tersebut kita pakai untuk perkara-perkara yang mendatangkan kemarahan, kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya satu, kalau segumpal daging ini baik. Wa in fasada jasadul kullu. Tapi kalau segumpal daging ini rusak, maka akan rusak seluruh anggota tubuhnya kita. Mata nggak bisa terkontrol, yang halal dan haram dilihat semua dia pakai, nggak peduli. Mulut tidak terkontrol, mau sakitin hati orang ataukah enggak, mau keluarkan kata cacian, makian kepada orang lain, nggak peduli dia. Kenapa? Karena segumpal daging ini yang telah rusak. Ala wahyal qalbu, ketahuilah, segumpal daging tersebut adalah hati. Hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Jangan terlalu berlebihan, bahkan salah di dalam kekhawatiran. Kalau sakit gulanya tinggi, khawatirnya luar biasa. Periksa ke dokter, oh ternyata gulanya 450, 900, khawatir, seakan-akan dunia mau kiamat. Kolesterolnya tinggi, langsung khawatir, cari dokter yang paling jago se-Jabotabek kalau pergi ke luar negeri, ke Malaysia untuk berobat. Tapi giliran hatinya rusak, adem-adem saja. Giliran di hatinya masih bercokol kesombongan, hasad, dengki, biasa-biasa saja. Nauzubillah. Padahal itu penyakit yang lebih mematikan dibandingkan kolesterol. Padahal sakitnya hati kita yang dipenuhi dengan kesombongan, dengki, iri, meremehkan orang lain dari kalangan hamba-hamba Allah, demi Allah itu lebih berbahaya dibandingkan penyakit gula yang kita derita. Orang penyakit gula, kolesterol, ujung-ujungnya cuma apa? Mati, selesai masalah. Tapi kalau kita mati dengan membawa hati yang kotor, penuh dengan kesombongan, kedengkian, hasad kepada saudaranya kita, itu akan berlanjut
efeknya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratun min kibr. Tidak bakalan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih bercokol penyakit sombong walaupun sebesar semut hitam yang kecil itu. Subhanallah, kecil itu aja Pak, kesombongan yang ada pada dirinya kita. Tidak bakalan kita bisa masuk surga Allah. Lagi mana kalau kesombongan itu telah mendominasi hati kita? Kalau hasad dengki kita kepada saudaranya kita telah menguasai jiwa dan hatinya kita. Subhanallah. Maka hati-hati, ya, harus kita lebih perhatian dengan hati dan jiwanya kita, karena itu akan berlanjut walaupun kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kemudian kata beliau, faqad aqsamallahu azza wa jalla fi surati Syams ala nafs al-mufliha wa ghairil mufliha bi'adadin min makhluqatihi al-kibar adallati ala 'azamatihi subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah di dalam surat Asy-Syams. Bapak Ibu bisa lihat tuh surat Asy-Syams. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah menyebutkan tentang jiwa yang beruntung, jiwa dan yang selamat, dan jiwa yang ghairu muflih, tidak selamat, yang celaka. Ya, Allah bersumpah dengan menyebut makhluk-makhluknya yang besar yang menunjukkan akan pentingnya permasalahan itu. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan bahwa perkara itu adalah perkara yang agung. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari yang terbit di pagi harinya, sampai seterusnya. Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, sampai di ayat yang ke-8. Kemudian Allah tutup, ya, di ayat yang berikutnya, qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung orang-orang yang berusaha, berupaya untuk membersihkan jiwanya. Beruntung orang-orang yang berusaha untuk membersihkan jiwa dan hatinya. Beruntung tuh, ya, beruntung. Wa qad khaba man dassaha, dan merugi, celaka orang-orang yang merusak jiwa dan hatinya. Jemaah sekalian, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia ini. Artinya ada kesempatan untuk kita berbenah diri. Ada kesempatan yang Allah berikan untuk kita memperbaiki hati dan jiwanya kita, sebelum kesempatan tersebut ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar kita, berupaya kita, jangan jadikan syaitan itu sebagai temannya kita. Syaitan itu terus menyerukan kita untuk merusak hatinya kita, untuk menjadi hamba-hamba yang sombong, menjadi hamba-hamba yang hasad dan lain-lain sebagainya. Syaitan itu musuhnya kita, fattakhidhuhu aduwa. Allah sebutkan, ingatkan kita, syaitan itu musuhnya kita, jadikan dia musuh, jangan jadikan dia teman. Kalau dalam jiwanya kita ada seruan untuk kita meremehkan orang lain, istighfar. Yang mengetahui ketakwaan, yang mengetahui kadar nilainya kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu bisa kita kibulin, jemaah sekalian. Betul Pak? Gak ada yang tahu hatinya saya, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu niatannya saya, gak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala dan hamba itu. Maka di situ dibutuhkan apa? Kejujuran seorang hamba kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seruan-seruan untuk kiber, sombong, meremehkan orang lain itu ada, diredam, jangan diikuti, diredam. Bahwa sikap sombong itu gak pantas untuk diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian kata beliau, faqauluhu azza wa jalla qad aflaha man zakkaha, maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala
Qad aflaha man zakkaha, maka beruntung orang-orang yang berupaya untuk membersihkan hatinya. Sekali lagi, kalau kita rasa ada penyakit hatinya, kita segera diterapi, jangan dibiarkan. Jangan kekhawatiran kita terhadap penyakit-penyakit fisik lebih besar dibandingkan kekhawatiran kita terhadap penyakit yang menimpa hati dan jiwanya kita. Harus lebih jamaah sekalian perhatiannya kita untuk menerapi hati dan jiwanya itu harus lebih serius dibandingkan upaya kita untuk mengobati penyakit gulanya kita, kolesterolnya kita, asam uratnya kita sekalipun. Wal muradu bil ayati huna anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha wa sumuwiha bil istikthar min at-ta'a wal khairat wal ibti'ad an syurur was sayyi'at tahaqqaqa falahuhu. Maka yang diinginkan di dalam ayat ini, qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung orang-orang yang berupaya, berusaha untuk membersihkan jiwa dan hatinya. Yang diinginkan dengan ayat itu, kata Syekh, adalah orang yang berupaya untuk membersihkan hatinya, memperbaiki jiwanya dengan memperbanyak melakukan amalan-amalan ketaatan, menjauhkan dirinya dari perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah. Tahaqqaqa falahu, maka akan tercapai keberhasilan jiwa dan hati. Jemaah sekalian, luar biasa. Ya, kalau selama ini kita beribadah terasa berat, itu bisa jadi karena pengaruh kotor dan rusaknya hati dan jiwanya kita. Coba kalau kita berbenah terus, jemaah sekalian, hatinya kita bersih, jiwanya kita bersih, bersih dari kesombongan dan lain-lain sebagainya, insya Allah itu sangat membantu kita, akan memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terasa ringan tuh, terasa ringan. Itu salah satu bentuk efek dari hati yang rusak, akan mempengaruhi ibadah seseorang. Kalau hatinya rusak, jiwanya kotor, itu kalau mau melakukan ibadah sedikit banyak itu akan mempengaruhi. Beda dengan orang yang bersih hatinya, enak rasanya, ringan untuk dia melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qauluhu azza wa jalla, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qad khaba man dasaha, dan sungguh merugi, celaka orang-orang yang mengotori jiwa dan hatinya. Fal 'asi, kata beliau, qad akhfa nafsahu al-karima bi fi'lil atham, maka orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh dia telah merugikan dirinya dengan perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan. Jemaah sekalian, di dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wasallam itu mempermisalkan kotoran, noda akan menempel pada hati seseorang seiring banyaknya kemaksiatan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kemaksiatan yang dilakukan, dibuat titik noda hitam di dalam hatinya. Buat maksiat lagi, satu noda hitam diteteskan lagi ke dalam hatinya. Demikian seterusnya, sampai-sampai hatinya itu kelam, hitam, tertutupi dengan dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Berhubung hatinya sudah kelabu, hitam, kelam, maka kebaikan, kemungkaran gak bisa dibedakan lagi. Itulah bahayanya efek dari kemaksiatan yang dilakukan oleh Allah, oleh seorang hamba kepada rohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fan-nufus asy-syarifatu la tardha minal asya' illa bi'a'laha, maka jiwa-jiwa yang mulia itu tidak akan pernah rela kecuali untuk meraih perkara yang mulia pula. Wa afdhaliha 'aqibatan, dan tidak akan pernah rela kecuali ingin meraih yang hasilnya lebih bagus.
wan nufus ad-dani'ata humu haula dani'at wa taqa'u 'alaiha kama yaqa'u dhunub. Maka demikian pula jiwa yang kotor itu, ya, dia akan selalu terjatuh dalam kubangan dosa dan kemaksiatan. Saudara, ya diazan dulu ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan selepas pelaksanaan sholat isya insyaallah taala. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit insyaallah taala dari muqaddimah pembukaan yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah taala. Kata beliau melanjutkan muqaddimah tadi, walamma kanat tazkiyatun nafsi bihadhil ahammiyah wajib ala kulli muslimin nasihin li nafsihi ayyubna biha inayatan faqi'atan. Katanya ketika pembersihan jiwa dan hati itu begitu penting, maka wajib bagi setiap muslim yang menginginkan kebaikan untuk dirinya memperhatikan perkara ini dengan sebaik-baiknya. Itu tadi yang kita isyaratkan dalam pertemuan kita di awal-awal, bahwa seorang muslim itu harus lebih khawatir terhadap penyakit hatinya, penyakit jiwanya dibandingkan penyakit fisik yang dia alami, ya. Wa ayujahida nafsahu fi hayatihi ala tahqiq hadhihi al-ghayah al-hamidah liyufliha fid dunya wa ukhrahu wa yan'am bis sa'adatil haqiqiyyati. Dan dia berupaya untuk memperbaiki hatinya di dalam kehidupan dunia ini agar dia bisa meraih kebahagiaan yang hakiki, agar dia bisa berhasil dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Jemaah sekalian, keberhasilan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki adalah seorang hamba ketika bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan tersebut. Tidak ada keberhasilan yang melebihi keberhasilan ketika kita berhasil menginjakkan kaki kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak keberhasilan, itulah puncak kebahagiaan, itulah puncak kebahagiaan yang hakiki. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan barang siapa dan barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga Allah dan diselamatkan dari neraka Allah, faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan barang siapa yang terselamatkan dari neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah, faqad faza, maka dialah orang yang beruntung, dialah orang yang berhasil. Keberhasilan yang kita gapai di dunia itu, jamaah sekalian, bukanlah keberhasilan yang hakiki. Materi, pangkat, jabatan, sanjungan itu bukanlah keberhasilan yang hakiki. Keberhasilan yang hakiki yang sebenarnya adalah ketika kita selamat dari neraka Allah dan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keberhasilan yang seharusnya menjadi cita-cita tertingginya kita. Jangan pernah puas dengan pencapaian yang kita raih di dunia ini.
Selama kita belum berhasil masuk ke dalam surga Allah, berarti kita belum berhasil sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita belum berhasil meraih kebahagiaan yang sebenar-benar kebahagiaan. Disitulah tempat kita beristirahat. Disitulah kita memanen apa-apa yang telah kita tanam selama dalam kehidupan dunianya kita. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya kapan sih seorang hamba itu betul-betul bisa merasakan istirahat yang sebenar-benarnya. Coba kalau dalam kehidupan dunia jamaah sekalian, ya, dapat cuti 3 hari 2 hari, langsung ke Sukabumi, ke Puncak 2 hari doang, balik kerja lagi, mumet lagi. Ya, tapi di surga Allah itulah tempat kita beristirahat dengan sebenar-benar istirahat. Yang ada cuma kenikmatan. Kapan? Kata lelaki tersebut kepada Imam Ahmad, kapan kita merasakan istirahat yang sebenar-benarnya istirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, ketika engkau menampakkan kaki kamu pertama kalinya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menutup firman-Nya itu dengan ucapannya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang menipu. Makanya jangan tertipu. Jangan tertipu jemaah sekalian. Dunia ini bukan tempat tinggal kita selama-lamanya. Ada waktunya, ada masanya. Dari masa yang telah ditetapkan oleh Allah, kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Maka silahkan kita beraktivitas, silahkan kita berbisnis, silahkan kita berdagang, silahkan kita bekerja, selama tidak melanggar aturan-aturan Allah. Tapi ingat bahwa kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan ibadah itu sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ucapkan baik-baik ini, ingatkan dirinya kita terus bahwa kita hadir di muka bumi ini bukan untuk sebuah tujuan yang sia-sia, bukan, tapi untuk tujuan yang mulia, untuk kita wujudkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Jangan sampai bisnisnya kita, dagangannya kita, kantornya kita, keluarganya kita menghalangi kita, melalaikan kita dari tujuan penciptaannya kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna lin nafsi 'alal muslim haqqan kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jiwa itu juga memiliki hak pada diri seorang muslim. Wali nafsika 'alaika haqqan, dan jiwamu itu juga memiliki hak terhadap diri kamu. Ada haknya jiwanya kita ini. Wa yukhti'u man yadhunnu anna haqqan nafs yakunu bitashaddud 'alaiha wa hirmaniha min huquqiha allati farratallahu 'alaiha an-nufus 'ala ihtiyaj ilaiha. Kama yukhti'u man yadhunnu anna haqqan nafs yakunu bitafrid wal ihmal siyasiyatiha wa tarkiha munghamisan fi syahawatiha. Maka kata beliau, salah dan keliru orang-orang yang menyangka bahwa haknya jiwa kita itu adalah dengan bersikap ekstrim terhadap dirinya kita. Ya, enggak demikian jemaah sekalian. Ya, artinya apa? Terus-menerus beribadah kepada Allah. Enggak demikian. Ada waktunya untuk keluarganya kita, ada waktunya untuk istri dan anak-anaknya kita, ada waktunya kita untuk istirahat, ada waktunya kita untuk mencari nafkah, ada semuanya. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Jiwamu juga itu penuh, ada haknya. Kalau capek jangan dipaksakan. Kalau bangun tengah malam sholat tahajud ngantuk tidur, jangan paksakan diri. Nanti sholat tapi ngantuk, nanti sholat nggak tahu apa yang diucapkan.
Makanya Nabi SAW ketika masuk dalam sebuah masjid, kemudian dia melihat ada tali yang digantung di situ, diikat di situ. Kata Nabi SAW, apa ini? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau, ini adalah tali yang dipegang oleh wanita itu, yang apabila dia sholat dan ngantuk dia berpegang dan berpegang dengan tali tersebut. Kata Nabi SAW, lepaskan tali itu kalau ngantuk tidur. Jadi jemaah sekalian, salah betul orang-orang yang menyangka bahwasanya pemberian dan pemenuhan hak jiwanya kita itu dengan bersikap ekstrim. Enggak demikian. Ya. Ada waktu untuk kita istirahatkan dirinya kita, jiwanya kita. Ada waktunya kita untuk istrinya kita, anak-anaknya kita. Ada waktunya masing-masing. Kama yukhti'u man yadhunnu anna haqqan nafsi yakunu bitafrid wa ihmal siyasiyatiha wa tarkiha munghamisan fi syahwatiha. Sebagaimana keliru dan salah juga orang-orang yang menyatakan bahwa pemenuhan terhadap jiwanya kita adalah dengan menenggelamkannya, menghanyutkannya ke dalam syahwatnya. Enggak demikian. Kan jiwa kita juga butuh refreshing. Artinya apa? Akhirnya apa? Dia jatuhkan dalam perkara kemaksiatan dengan mengikuti hawa nafsunya. Enggak demikian. Tapi Islam datang pertengahan di antara kedua perkara tersebut. Ya, kita berikan porsinya. Kemudian kata beliau, wahaihat an takuna tazkiyatun nafsi mithli dzalik. Maka sangat jauh sekali kalau orang menyangka bahwa pembersihan jiwa tersebut dengan demikian itu. Bal tazkiyatun nafs takunu bil masalik asy-syar'iyyah. Akan tetapi pembersihan jiwa dan hati itu ditempuh dengan cara-cara yang telah dituntunkan syariat. Jadi bukan karangannya kita jemaah sekalian, dengan mematikan lampu semuanya kemudian bersemedi, bukan demikian. Ya, dengan cara-cara yang tidak ada petunjuknya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan demikian. Tapi pembersihan jiwa dan hati itu ditempuh dengan cara-cara yang telah dibimbingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu tadi kita sebutkan kata para ulama, farrusul wal anbiya hum atibbaul qulub. Maka para nabi dan rasul itu mereka adalah dokter-dokter yang memang mumpuni di dalam mengobati penyakit hati. Ya. Fala ifrat wala tafrid bal biluzumi hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bersikap ekstrim dan tidak boleh juga bersikap meremehkan, akan tetapi dengan berjalan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'adhkuru fi hadzal mukhtasar asyra qawaid al-muhimmah tu'inul muslima ala tazkiyati nafsihi wa tathhiriha min kulli ma yudannisuha. Maka saya akan menyebutkan secara ringkas 10 kaidah konsep yang sangat penting yang akan membantu seorang muslim di dalam upaya membersihkan jiwa dan hatinya dari perkara-perkara yang akan mengotorinya. Wa as'alullah azza wa jalla yuzakkiya nufusana wa yusliha a'malana wa yusaddida aqwalana wa yubassirana bil haqq. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar membersihkan hati-hati kita, agar memperbaiki amalan-amalan kita, agar mengokohkan ucapan-ucapan kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada al-haq, wa ayujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan aku juga memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semuanya dari beragam fitnah yang zahir dan batin. Dan semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau dan para sahabatnya. Demikian jemaah sekalian, kita selesaikan tamhid muqaddimah, pembukaan dari beliau, dan insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan masuk di konsep dan kaidah yang pertama,
yang disebutkan di dalam kitab ini. Wallahu taala alam. Kalau